Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Mirna Munajjatil Ula SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, junjungan kita Nabi Aku Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai sekarang ini. Semoga kita semua merupakan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ceramah singkat dengan topik prinsip-prinsip Islam. Tujuan ajaran Islam diberikan Allah kepada manusia adalah untuk mencapai keselamatan semenjak lahir hingga ajal menjemput. Bahkan dia bertemu dengan Zat yang Maha merajai hari pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menawarkan kepada kita jalan keselamatan hidup melalui lisan dan perbuatan para nabi. Di sini kita hanya tinggal memilih mau mengikuti jalan keselamatan itu ataupun tidak. Ajaran Islam menjamin keselamatan hidup manusia apabila manusia berpegang teguh kepada ajaran Allah tersebut dan berpegang teguh pada perjanjian dengan manusia. Sebagaimana firman Allah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan yang demikian itu hanya karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Al-Imran ayat 112. Berpegang teguh pada ajaran Allah merupakan akidah. Berpegang teguh pada perjanjian dengan manusia adalah perwujudan akhlak. Aktivitas memegang teguh ajaran Allah dan perjanjian dengan manusia merupakan penerapan syariah. Dengan kata lain, perbuatan atau syariah adalah didasari oleh kelurusan akidah dan dampaknya adalah akhlak atau kemanfaatannya dirasakan oleh manusia lain. Contohnya adalah sholat. Perbuatan sholat atau syariah akan bermakna apabila didasari motivasi semata-mata karena Allah atau akidah, dan berdampak positif bagi perilaku yang melaksanakan sholat untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dengan orang lain atau alat. Hubungan akidah, syariat, dan akhlak bila dianalogikan adalah seperti uang logam. Syariah adalah uang logam itu sendiri yang memiliki dua sisi menunjang, yaitu akidah dan syariah. Uang logam tidak akan berguna tanpa kedua sisinya. Begitupun dengan perbuatan manusia, segala perbuatan atau syariah akan bermakna bila dibarengi dengan tujuan yang jelas atau akidah dan berdampak positif bagi manusia lain atau akhlak. Yang pertama, akidah. Pengertian akidah sendiri adalah bentuk dari kata aqadah, yaqidu, dan aqidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Hasbi As-Siddiq mengatakan, akidah menurut ketentuan bahasa Arab ialah sesuatu yang dipegang teguh dan terhunjam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih daripadanya. Sedangkan Syekh Hasan Al-Banna menyatakan, akidah sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan secara umum. Akidah dalam Islam berarti perjanjian teguh manusia dengan yang berisi tentang kesetiaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela Allah tanpa keraguan pada kehendak Allah. Kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan pada kehendak Allah mengandung 6 dasar
perjanjian, yaitu keyakinan hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, keyakinan hati bahwa ada hal yang gaib seperti malaikat, keyakinan hati bahwa ada manusia yang diberi amanah kerasulan oleh Allah, keyakinan hati bahwa ada pertanggungjawaban amal perbuatan setelah kematian, dan keyakinan hati bahwa ada aturan pasti yang melandasi kehidupan ini yang dibuat Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2-4 dan 177, Al-Bayan, kitab iman nomor 5. Akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu akan berbuah dan tahan dari berbagai tiupan angin cobaan. Sebaliknya, apabila akar pohon perbuatan manusia itu lemah, maka buah perbuatan manusia itu akan tidak bermakna dan mudah roboh dengan tiupan godaan angin sepoi-sepoi sekalipun. Manusia yang lisan dan hatinya menyatakan tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah, pasti dampak perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah syariah. Pengertian syariah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW, yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Syariah sama artinya dengan din atau agama dan milah, berbeda dengan ilmu fiqh yang hanya membahas tentang amaliyah, hukum atau ibadah, sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ruang lingkup syariah atau hukum Islam meliputi hubungan vertikal dengan Allah atau ibadah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia atau muamalat. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal melalui ibadah seperti thaharah atau bersuci diri dari kotoran dan najis. Tujuan membiasakan manusia hidup bersih agar manusia lain merasa nyaman di tengah-tengah kehadirannya. Yang kedua, sholat. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran diri manusia tentang identitas asal-usulnya dari tanah, serta pengulangan janji akan tunduk dan patuh secara sukarela kepada Allah dalam kurun waktu 24 jam kehidupannya yang dibuktikan dengan tidak melakukan perbuatan merugikan orang lain atau fahisah, dan lisannya tidak melukai perasaan orang lain atau munkar. Yang ketiga, zakat. Tujuan membiasakan manusia untuk berbagi dengan manusia lain yang tidak bekerja produktif seperti petani, pedagang musiman, tukang ternak, dan lain-lain yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Yang keempat, puasa. Tujuannya adalah membiasakan manusia untuk jujur pada diri sendiri dan berempati atas penderitaan orang lain dengan cara meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah makan, minum, dan berkeluarga. Yang kelima, haji. Tujuan mempersiapkan manusia untuk sanggup datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri-sendiri dengan menanggalkan seluruh kekayaan, ikatan kekerabatan, jabatan kekuasaan, kecuali amal perbuatan yang telah dilakukannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia secara horizontal, seperti ikatan pertukaran barang dan jasa. Tujuannya agar kehidupan dasar manusia yang satu dengan yang lain dapat mencukupi dengan sportif. Yang kedua, ikatan pernikahan. Tujuannya agar melestarikan generasi manusia berdasarkan aturan yang berlaku. Yang ketiga, ikatan pewarisan. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan dasar hidup bagi anggota keluarga sebagai tanggungan orang yang meninggal dunia. Selanjutnya, ikatan kemasyarakatan. Tujuannya agar terjadi pembagian peran dan fungsi sosial yang seadil-adilnya atas dasar musyawarah di bawah hukum kemasyarakatan yang dibuat bersama. Yang selanjutnya, ikatan kemanusiaan. Tujuannya adalah agar terjadi saling tenggang rasa, karya, dan cipta di antara manusia yang berkait. Syariah Islam secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, amalia, ibadah, maupun mengenai akhlak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syariah atau peraturan dari urusan agama itu, maka
ikutilah dia atau syariat, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18. Kedudukan syariat dalam ajaran Islam adalah sebagai bukti akidah. Setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan itu dilandasi akar keyakinan hati akan tunduk dan patuh secara sukarela terhadap kehendak Allah atau akidah. Buah dari perbuatan itu dinamai akhlak. Yang terakhir, akhlak. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata khalaqa yang luku khalqan, artinya membuat atau menjadikan sesuatu. Penggunaan kata khalaqa dan turunannya dalam Al-Quran berarti menciptakan sesuatu. Dengan demikian, pengertian akhlak dari segi bahasa maupun penggunaannya dalam Al-Quran dapat didefinisikan sebagai tindakan membentuk atau membiasakan perbuatan. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Dalam prakteknya, akhlak bisa dikatakan buah atau hasil dari akidah yang kuat dan syariat yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai bahan perbandingan, Ahmad Amin pada tahun 1988 mendefinisikan akhlak sebagai perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi mudah untuk melakukannya dan tidak perlu berpikir lagi bagaimana melakukannya. Contohnya adalah seperti sholat tahajud. Pada malam pertama mungkin akan sedikit terasa berat untuk dapat bangun malam. Namun, bila itu dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi sangat mudah. Kita tidak perlu berpikir lagi bagaimana melakukannya. Demikian juga dengan bersedekah. Bila kita rajin melakukan bersedekah, tentu hal itu menjadi mudah untuk kita lakukan. Tak perlu lagi berpikir bagaimana caranya bersedekah. Maka dapat berkesimpulan bahwa bersedekah atau membantu orang lain adalah akhlak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai cerminan akhlak apabila memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua, timbul dengan sendirinya atau spontan tanpa dipikir-pikir terlebih dahulu. Akhlak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akhlak pada Allah dan akhlak pada manusia. Akhlak pada Allah adalah tanda terima kasih kita padanya. Contoh akhlak pada Allah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, akhlak pada manusia. Akhlak pada manusia adalah cara kita untuk menemukan kemanfaatan bagi hidup bersama. Contoh akhlak pada manusia adalah menghormati orang tua, menolong orang lain, menghormati hak orang lain, dan sebagainya. Akhlak menghormati orang tua terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'qaf ayat 15. Kedudukan akhlak dalam ajaran Islam adalah hasil, dampak, atau buah dari perbuatan atau syariah yang dilandasi keyakinan hati, tunduk, dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah atau akidah. Seperti halnya adalah jujur pada diri sendiri yang merupakan bagian dari akhlak adalah dampak perbuatan puasa atau syariah yang dilandasi keyakinan hati atau akidah bahwa dengan puasa kita dapat berempati terhadap penderitaan orang lain yang menjalani hidupnya serba kekurangan. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Perihal apapun yang telah saya lontarkan dari ucapan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, akhir kata saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.